tembak ya. Kata-kata itu aja. Anda memperbincangan satu topik yang saya kira sekarang ini memang sedang trending topik, ya, ini tagar Bu Risma tukang ngamuk. Ini kalau Anda amati di media ini sangat ramai. Kenapa? Ini karena dipicu oleh kemarahan Menteri Sosial Risma di Gorontalo. Ini gara-garanya sebenarnya sederhana banget ini. Ada dalam sebuah forum di Gorontalo ketika dilakukan padanan atau pendataan atau pemadanan data-data gitu. Kan banyak sekali memang antara data pusat dan data daerah itu tidak sinkron. Ada seorang tenaga pendamping bantuan sosial, tenaga pendamping bansos, itu mempertanyakan mengapa ada warga yang didampinginya yang namanya terdaftar dalam bansos tapi dia tidak pernah menerima transfer dana dalam rekeningnya itu nol. Nah, sebenarnya pertanyaannya biasa saja, tetapi Prisma marah-marah luar biasa. Tiba-tiba Mensos berdiri dan mendatangi si penanya sambil mengancam akan menembaknya. Sebenarnya KPI itu hanya 37, tapi dilaporkan KPI ini alhamdulillah terjadi. Jadi bukan kita coret ya. Bukan. Tak tembak kamu ya. Kamu tak tembak ya. Tembak. Kata-kata itulah yang sering kami jadi fitnah. Itu sering menang, tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kamu. Di ditolak. Saya tidak pernah nyolek, bahkan cepat sudah daya kita tambah. Ngapain aku nyolek? Ada yang di video. Siapapun yang melihat video ini dipastikan bakal sangat terkejut. Khususnya warga Gorontalo pasti sangat tersinggung. Bagaimana mungkin ada seorang pejabat tinggi menunjukkan kemarahan yang tidak terkendali hanya karena pertanyaan semacam itu. Bahkan yang lebih mengagetkan, Risma itu mengusir tenaga pendamping sosial tadi. Padahal kita tahu ya, Risma di situ juga tamu. Dia bisa mengusir warga setempat, padahal dia menjadi tamu di daerah itu. Kemarahan Risma ini mengagetkan tidak hanya warga setempat, tapi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Dia merasa tersinggung dengan ulah emosional dari Risma yang menunjuk warganya, bahkan mendatangi warganya, menunjuk data dan mengancam akan menembak. Rusli menilai sikap Risma ini nggak patut dilakukan. Itu kan apalagi sebagai seorang ibu, kata dia, Risma itu pangkatnya menteri, telah memberikan contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap. Rusli mengaku dia tidak hadir di lokasi itu. Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi memperlakukan seperti itu. Ini contoh yang tidak baik, itu tegas Rusli Habibie. Rusli, ini seorang gubernur nih ya, mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Menunjuk-nunjuk dan memarahi seorang pendamping PKH dengan emosional membuat Rusli merasa dia sedih. Rusli juga mengingatkan bahwa pangkat dan jabatan itu tidak ada artinya, karena toh semuanya nanti akan dia tinggalkan. Kalaupun kata dia ada pernyataan yang salah dari pendamping Pansos tadi, pendamping PKH tadi, ya dikoreksi sajalah. Apalagi kan itu dilakukan di depan umum. Aksi Risma saya kira pasti siapapun yang menonton yang membuat hanya bisa geleng-geleng kepala, mengelus dada. Ini bukan hanya trending di dunia maya, bahkan banyak kalangan yang mendesak PDIP agar segera menarik Risma dari kabinet. Namun sebelum PDIP bertindak,
ada bagusnya kalau Bu Risma sendiri yang langsung mengundurkan diri, karena memang perilaku semacam ini tidak sesuai dengan standar moral dan etika seorang pejabat, apalagi pejabat tinggi sekelas menteri. Sulit kita berharap Pak Jokowi meskipun mau melakukan reshuffle untuk mencoret Ibu Risma tanpa blessing atau tanpa restu dari PDIP. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka kan sama-sama kader PDIP. Tentu akan lebih elok dan membuat PDIP tidak membuat Pak Jokowi kesulitan menghadapi publik karena ulah Bu Risma ini. Ya cara yang terbaik adalah tadi, kalau Ibu Risma tidak mau mengundurkan diri, ya PDIP segera menarik diri Ibu Risma. Saya yakin bahwa banyak sekali lah kader-kader PDIP yang sekelas bisa menjadi menteri dan punya kemampuan pengendalian diri, kemampuan mengendalikan emosinya secara baik, tidak seperti Ibu Risma ini. Tapi bagi Anda yang mengikuti perjalanan karir Risma, itu sesungguhnya bukan pertama kali ini ya. Risma itu tidak mampu mengendalikan kemarahannya di depan publik. Sejak masih menjadi wali kota Surabaya, ibu yang satu ini memang dikenal sebagai high temper atau dan lost control gitu ya. Kalau meminjam istilah orang Jawa atau lagu Jawa deh yang sekarang sedang dipopulerkan oleh Denny Caknan ini, tipikal seperti Ibu Risma ini udah lost doll gitu ya, nggak bisa dikontrol dan susah dinasehati alias angel dikandani, angel tuturani. Nah sekarang ini kalau kita bicara kemarahan Ibu Risma ini mumpung sedang berlangsung PON di Papua. Anda ingat ya, pada pertengahan bulan Juli lalu, kalau saya tidak salah pada pertengahan bulan Juli tahun ini sama tahun 2021, Ibu Risma itu juga marah-marah secara tidak proporsional kepada seorang pegawai di BLK di Bandung ya. BLK itu, Balai Latihan Kerja itu diubah menjadi dapur umum. Risma marah-marah karena dianggap kerjaan mereka sangat lambat. Dia juga tambah marah karena ketika dia tiba di lokasi itu, dia disambut dengan organ tunggal. Dia bahkan mengancam akan menendang organ itu. Dia dibilang, dia pertanyaan, emang dikira kesenangan apa aku kesini? Tanya Risma begitu. Videonya juga sangat viral. Yang banyak disoal oleh publik itu bukan soal kemarahan Risma saja, tapi ancamannya kepada pegawai yang dianggap bekerja lelet tadi. Dia akan dibuang ke Papua karena kinerjanya buruk. Nah soal kata Papua inilah yang banyak sekali membuat kalangan aktivis, penggiat HAM, dan penggiat di Papua juga merasa sangat tersinggung. Karena dengan menyatakan bahwa orang yang kinerjanya buruk dibuang ke Papua itu kan menyamakan Papua sebagai daerah tempat pembuangan. Dan orang-orang yang tidak perform kerjanya itu layak dibuang ke Papua. Soal ini juga ada, kalau Papua ini bukan hanya soal ketertinggalan pembangunan, ketertinggalan sumber daya manusia, tapi ada persoalan rasisme. Ini cara apa yang disampaikan oleh Risma ini juga dinilai sebagai bentuk dari rasisme. Soal penyaluran bansos ini memang bukan yang pertama kali Risma marah-marah ini. Saya sih setidaknya seperti dilakukan oleh media mencatat pernah 2 kali ya Risma marah ini. Ya, tapi kemarahannya ini salah sasaran, ini terjadi di Sragen dan Riau. Risma marah-marah karena menganggap bahwa himpunan bank milik negara atau Himbara itu menghambat penyaluran bansos. Jadi dia mendapati banyak sekali penerima bansos yang dananya tidak tersalurkan. Karena itu dia menuding bahwa Himbara atau himpunan bank milik negara ini menghambatnya. Kemarahan Risma ini kelihatannya juga salah sasaran karena kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa tidak ada niatan sama sekali dari bank-bank milik negara untuk menghambat bantuan bansos. Pastilah itu seperti itu. Tapi persoalannya adalah adanya sinkronisasi data antara yang dimiliki oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kemudian kan bank-bank milik negara ini hanya menerima datanya saja. Jadi mereka simpel saja, kalau tidak ada datanya ya tidak disalurkan. Nah tapi dalam kasus ini justru Risma marah-marah kepada bank-bank milik negara itu. Bagaimana dengan dia selama menjabat wali kota Surabaya 2 periode ya? Risma ngamuk-ngamuk di depan publik itu sudah jadi pemandangan sehari-hari. Ini media mencatat ada beberapa kemarahan yang dilakukan oleh Risma. Ini pertama, dia memarahi demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kenapa? Karena dianggap merusak fasilitas umum di Surabaya. Ini terjadi pada 8 Oktober tahun 2020. Risma langsung menghampiri para demonstran itu di Jalan
Gubernur Suryo, tepatnya itu di depan Hotel Grand Inaan Simpang. Itu setelah masa ini dipukul mundur oleh polisi, Risma marah-marah di situ. Memang Risma ini kalau berkaitan dengan merusakan fasilitas umum, apalagi taman-taman yang dibangun di Surabaya, dia memang sangat sensitif.